Terdapat kurang lebih 2 juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi atau stunting. 5 provinsi mencatat angka kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Kasus stunting. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Suatu hari terdapat seorang anak berusia 7 tahun yang tampak lemas, kurus, dan tubuhnya yang kecil, serta dia mengeluh kenapa tinggi badannya tidak sama seperti teman-temannya. Kemudian sang ibu menanyakan terkait kondisi anaknya. Badanmu kok makin kurus, nak? Kenapa kamu lemas, nak? Saya juga kurang tahu, Bu. Badan saya tiba-tiba lemas gitu. Bu, kok tinggi badan saya nggak bertambah-tambah ya, Bu? Tidak seperti teman-teman saya. Oh, ya udah, kita langsung ke rumah sakit aja, bisa sama. Baik, Bu. Pada pukul 11 WIB, ibu dan anaknya tiba di rumah sakit. Sang ibu langsung melakukan pendaftaran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anaknya. Namanya siapa ya, Bu? Usianya berapa? Usianya 7 tahun. Berat badannya? Berat badannya tinggi badan? Tinggi badannya keluhan dan ada sini apa ya, Bu? Dia sekarang lemas, terus tinggi badannya enggak seperti orang pada umumnya, dia sering sakit. Baik, ada ibu. Ini berobatnya mau umum atau BPJS, Bu? Umum aja, Sus. Baik, ada ibu. Ini saya kasih, silakan tunggu di ruangan dulu ya, Ibu. Oke, terima kasih ya, Sus. Yang permisi ya, Sus. Sama-sama, Ibu. Setelah menunggu beberapa menit, pasien dipanggil untuk menemui dokter. Atas nama pasien DPP, masuk, Bu, Dek. Dok, ini pasien atas nama DPP yang ingin berobat hari ini. Baiklah, boleh saya lihat data administrasinya, Bu? Ini dok. Oke, saya cek dulu ya. Nama adik Pipin ya? Usia 7 tahun, berat badan 15 kilo, tinggi badan 85 cm ya. Datang ke sini dengan keluar lemas, makin hari makin kurus. Tinggi badan dan berat badan tidak bertambah ya? Iya. Oh, baiklah, bentar lagi akan diperiksakan oleh perawat ya. Baik, Sus, silakan antar dulu dengan adik Pipin ke ruangan supaya diperiksa. Baik dok. Mari Ibu dan Adik. Permisi ya, Bu. Ya. Oke, Kak. Kemudian perawat melakukan pengkajian dan pemeriksaan terhadap pasien. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Nanda yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan memeriksa adik Pipin sebelumnya ya. Sebelumnya tadi tinggi berat badannya udah dikasih tahu dokter kan, Dek? Izin meriksa ya, Dek. Lidahnya dikeluarin buka mulutnya. Lidahnya dikeluarin dikit, Adik. Keluarin dikit. Nah, oke. Oke. Oke, Ibu dan Adik, pemeriksaannya udah selesai. Baik, kita langsung aja ke ruangan dokter ya, biar dokter yang menentukan diagnosa penyakit tadi. Setelah dilakukan pengkajian dan pemeriksaan, perawat menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter untuk menentukan diagnosa pasien. Permisi dok, ini hasil pemeriksaan DPP-nya. Iya, saya cek dulu ya, Sus.
Baik, namun setelah dilakukan pemeriksaan tadi terhadap adik Pipin oleh perawat, berat badan adik Pipin 15 kg, tinggi badan 85 cm, dan juga dilakukan pemeriksaan lain, yaitu mata adik Pipin terlihat pucat, lidahnya juga terlihat pucat. Nah, dilihat dari keluhan adik Pipin ternyata mengalami stunting. Apa dong? Stunting? Iya Bu, stunting. Sebelumnya Ibu tahu apa itu stunting? Apa itu stunting? Stunting adalah di mana cairan tubuh anak tidak sesuai dengan pertumbuhan usianya. Nah, di sini berdampak panjang, Bu. Sepertinya adik Pipin suka lemas, mudah sakit, dan dalam belajar dia agak sanggup. Oh, begitu ya dok. Terus bagaimana selanjutnya dok? Nah, saya sarankan adik Pipin dibawa ke ahli gizi, Bu, supaya dia dapat konsul sama ahli gizi yang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Ya, tunggu saya bentar buat tanya Bu ya, surat rujukannya. Baiklah Bu, ini surat rujukannya ya. Nanti akan ditaruh di perawat langsung ya Bu. Terus silakan diantar ya terus perawat. Mari kasih dok. Iya, silakan. Kemudian pasien masuk ke ruangan ahli gizi untuk konsultasi terkait masalah kesehatannya. Permisi Bu, ini ada surat rujukan dari dokter untuk konsultasi ke ahli gizi. Baik, silakan dulu Bu. Permisi Bu. Lihat dulu ya Bu rujukannya. Di sini atas nama adik Pipin ya? Betul Bu. Usianya 7 tahun. Di sini hasil dari pemeriksaannya tadi berat badannya itu 15 kg, kemudian tinggi badannya 85 cm. Dan keluhannya tadi Dek Pipin lemas ya Bu. Kemudian sering sakit dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Itu ya Bu ya. Nah, di sini kan ada surat rujukan dari dokter. Nah, di sini kita akan mengkonsultasikan terkait dengan gizi dari Dek Pipin. Ibu, di sini dari surat rujukan dokter, Dek Pipin didiagnosa stunting ya Bu? Ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu kan apa itu stunting? Sudah Bu, menurut yang saya dengar tadi dari dokter, stunting itu pertumbuhan yang tidak sesuai dengan umur Bu. Itu penyebabnya apa ya Bu? Baik Ibu, jadi penyebab dari stunting ini bisa dimulai pada saat Ibu lagi hamil Dek Pipin. Ibu kurang mengkonsumsi makanan yang bernutrisi sehingga Dek Pipin lahir itu bisa dengan berat badan yang tidak normal atau tinggi badan yang tidak normal, dan juga disebabkan apabila Dek Pipin ini usianya kurang juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti kurangnya kalsium, protein, vitamin, dan mineral seperti itu Bu. Apa bisa disembuhkan? Nah, untuk stunting ini untuk seusia Dek Pipin masih bisa disembuhkan Bu, asal Dek Pipin mau mengkonsumsi makanan yang bergizi serta rutin berolahraga. Itu Bu, contoh makanannya apa saja Bu? Dan untuk olahraganya olahraga apa saja Bu? Baik Ibu, ini di sini ada brosur. Ibu bisa lihat di sini ada menu-menu gizi seimbang yang bisa Ibu berikan kepada anak Ibu. Contohnya seperti makanan yang kaya protein, ada tempe, susu, ikan, kemudian daging merah, dan olahraganya itu Bu bisa Ibu berikan kepada anak Dek Pipin ini seperti lompat tali untuk menunjang tinggi badannya, kemudian bisa juga dengan renang secara rutin seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Ya Ibu, jadi Ibu bisa membantu anak Ibu untuk melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi Bu, supaya stunting pada anak Ibu ini cepat teratasi. Mungkin Ibu itu saja konsultasi kita pada hari ini. Semoga Ibu bisa membantu anak Ibu untuk mengatasi stunting ini supaya anak Ibu bisa berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Baiklah Bu, ini akan saya terapkan ke depannya kepada anak saya. Kalau begitu, kami permisi ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.